Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita hari ini akan mengadakan sosialisasi terkait buku panduan tugas akhir yang terbaru. Nah, ini saya akan share. Ini sudah muncul ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Oh ya, sebelumnya kenapa nih buku panduan itu berubah di pertengahan semester gitu ya? Karena ini terjadinya ada pembentukan atau pembuatan dari SK Rektor. Jadi SK Rektornya baru dibuat di pertengahan semester sehingga terjadi perubahan dari beberapa babnya. Nah, di sini kita akan langsung saja nih inti dari sosialisasi ini apa. Ini ya. Nah, ini sudah disahkan untuk pedoman tugas akhir ini berlaku untuk semester sekarang. Nah, ini skema tugas akhirnya masih sama, ada prototipe dan kolaborasi. Nah, nanti yang menjadi perubahan terkait judul. Nah, kalau rekan-rekan semua mengambil judul tentang prototipe, nah, jangan ada nama perusahaan di sini ya. Jadi misalnya jangan ada lagi nih analisis rancangan perencanaan laporan keuangan di PT bla bla bla. Nah, itu jangan ya. Nama perusahaan itu sudah tidak boleh dicantumkan di judul. Nah, itu ya. Nah, ini untuk kolaborasi juga sama. Kalau mengambil skema tugas akhir kolaborasi berarti adanya collab antar prodi di lingkungan Universitas Siber Asia. Nah, kalau kita baca nih dari contoh nomor 1, di sini ada collab antara prodi apa nih? Prodi manajemen dengan prodi informatika. Jadi kan dari sini dengan ini ya. Nah, ini juga sama dengan prodi manajemen atau SI. Oke. Jadi silakan rekan-rekan semua ditentukan ingin mengambil skema penelitian yang mana. Oke. Ini terkait dengan persyaratan mengambil tugas akhir. Nah, jadi kan nanti pada saat daftar sidang TA, nanti akan dicek lagi nih apakah harusnya ini sudah valid ya, karena kan sudah divalidasi KRS-nya. Jadi jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus itu minimal 120 SKS. Ya, kalau lebih boleh. Lalu telah lulus mata kuliah metodologi penelitian, selanjutnya tercatat sebagai mahasiswa aktif secara administratif, tidak dinyatakan cuti. Nah, yang poin ini, pastikan pada saat sidang itu sudah tidak ada tanggungan atau beban administratif lagi ya. Jadi nanti pada saat ingin daftar wisuda sudah tidak ada apa tuh? Apa namanya kalau telat bayar UKT itu tunggakan Tanggungan. ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi nih pada saat kolokium itu sudah bebas ya. Pastikan ini tolong diperhatikan terkait administratif. Jadi nanti pada saat mau daftar wisuda, lalu pencetakan ijazah itu sudah rapi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini dari komitmen rekan-rekan semua mampu menjalani proses bimbingan minimal selama 1 semester. Selanjutnya mampu memenuhi minimal 8 kali pertemuan bimbingan, bisa tatap muka secara online dengan pembimbing. Ini sudah jelas ya. Nah, sekarang ke sistematika penulisan tugas akhir. Nah, ini kita berurutan ya, dari bagian awal itu
ada cover. Nah, cover ini silakan dilihat di buku pedoman, ada contoh format cover. Nah, yang berubah itu adalah posisi dari logo unsianya. Ya, silakan disesuaikan untuk cover. Selanjutnya ada lembar pernyataan originalitas. Nah, ini ada formatnya di buku panduan ya. Ini ditempel ada apa tuh? Materai 10.000 ya. Nah, usahakan materainya itu yang tempel ya. Ditempel lalu di-scan. Jadi kalau apa tuh? Kalau materainya yang apa? Materai yang elektronik. Nah, itu kan saya selalu menemukan mahasiswa tersebut download materainya di Google lalu ditempel gitu ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Pastikan ditempel, lalu ditandatangan, lalu di-scan. Nah, lembar pernyataan originalitas ini disertai dengan bukti Turnitin maksimal 30%. Nah, sebelum rekan-rekan semua mendaftar sidang TA, wajib diturnitin dulu. Dicek dulu nih apakah mahasiswa tersebut layak untuk kita sidangkan. Nah, takutnya pada saat sidang itu ternyata plagiarismenya ada 50%. Nah, itu nanti bermasalah di akhir ya. Ini untuk menjadi catatan di poin nomor 2. Selanjutnya lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini nanti diisi setelah rekan-rekan semua melakukan revisi tahap akhir. Berarti sudah sidang, kan revisi. Nah, kalau semua sudah dilakukan revisi, nanti lembar pengesahan. Ini berarti disahkan laporan TA itu. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak juga ini ada perubahan format dikit aja. Abstrak itu kan maksimal 200 kata ya. 200 kata. Lalu ada kata kunci maksimal 5 kata kunci. Selanjutnya kata pengantar, lalu daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, ini untuk bagian awalnya. Oke, ini untuk laporan TA ini dibuat minimal 10 halaman, maksimal 30 halaman. Jadi, langsung aja ke inti dari penelitiannya. Jika ingin menganalisa lebih lanjut, silakan dipilih mana yang harus dianalisa. Ini terkait isi ya. Berarti dari bab 1 sampai bab 1 sampai bab 5 itu maksimal 30 halaman. Gitu ya. Nah, selanjutnya ke bagian isi. Oke, tolong di-mute dulu ya. Selanjutnya di bagian isi ya. Di buku panduan yang lama itu kan ada 4 bab ya. Nah, yang sekarang itu ada 5 bab. Nah, strukturnya ini sama aja, secara struktur penelitian itu sama, tapi yang membedakan adalah nama subbabnya, lalu ada penambahan dari subbab di bab 1. Gitu. Oke, di bab 1 itu ada pendahuluan, lalu ada latar belakang, rumusan masalah, sampai metode penelitian. Nah, ini kenapa nih metode penelitian ada di bab 1? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa tuh? Nah, nanti di subbab 1.6 ini menjelaskan saja deskripsi metode apa yang digunakan. Secara deskripsi singkat saja metodenya apa. Jadi cukup menggunakan satu paragraf aja di sini. Nah, lebih jelasnya nanti di bab 2, landasan metode. Nah, landasan metode ini adalah sama seperti metode penelitian. Berarti kan bisa digambarkan berupa alur
atau tahapan penelitian. Bisa berupa flowchart. Bentar nih, kita ke ini dulu. Nah, ini ya. Oh iya, terlewat tadi. Kita ke bab 1 dulu nih. Nah, ini bab 1 ya, ini lebih jelasnya. Ini silahkan sambil dibaca. Nah, ini ya, kebaca nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Bab 1 pendahuluan, subbabnya 1.1 latar belakang masalah. Nah, ini uraiannya ya. Harus ada urgensi topik penelitiannya apa. Kenapa sih kita membuat topik penelitian tersebut, urgensinya apa? Lalu potensi dan manfaat di masyarakat dan industri itu apa? Apa dampaknya gitu ya. Lalu nanti dijelaskan uraian future prospect development-nya. Jadi untuk masa depan, jadi untuk selanjutnya penelitian tersebut itu apa ya dampaknya ini dijelaskan. Lalu ada outcome atau output penelitiannya dan kebaruan ilmiah. Nah, ini dirangkum di latar belakang. Nah, ini jangan lupa jika ada penelitian terdahulu itu disitasikan dan dicantumkan sumbernya. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu jangan ada lagi kalimat pertanyaan ya. Jadi sering saya lihat tuh rumusan masalah itu gini, bagaimana cara implementasi algoritma bla 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 gitu. Nah, itu kan bukan rumusan inti dari masalah penelitian tersebut kan. Tapi kita langsung aja mendefinisikan inti dari masalahnya apa, statement problemnya, ya kan? Nah, misalnya nih ada kata-kata menimbulkan kerugian dalam pembelian. Nah, fluktuasi harga saham yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian. Nah, ini kan jadi masalah kan? Nah, jadi langsung ke poin permasalahan penelitian tersebut. Nah, selanjutnya bisa juga nih misalnya visualisasi data itu sulit dibaca dan tidak real time. Sehingga apa? Mengakibatkan data yang digunakan bukan data terbaru. Mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti kan untuk mengisi rumusan masalah ini langsung ke statement problemnya. Oke, jelas ya? Halo? Siap, jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, selanjutnya 1.3 itu batasan masalah. Nah, kita kasih batasan atau boundaries dari penelitiannya, jadi supaya tidak melebar kemana-mana nih. Nah, misalnya penelitian ini terbatas pada laporan harga saham harian. Nah, ini disesuaikan nih batasannya apa. Lalu datanya berlaku dari periode tahun berapa ke berapa. Nah, ini boleh nih dituliskan. Lalu evaluasi hasil model menggunakan apa, lalu outcome-nya apa. Jadi kan kita langsung ke target penelitian itu apa, dijelaskan di sini, di batasan. Oke, selanjutnya 1.4 tujuan penelitian. Nah, ini boleh rekan-rekan semua mengacu di kata, ada kata-kata ini nih, mengidentifikasi, menganalisis, mengukur. Nah, ini boleh ya. Silahkan disesuaikan. Selanjutnya manfaat, ini sama ya, manfaat itu kegunaan hasil karya ilmiah. Nah, ini metode penelitian tadi sudah ya. Jadi langsung saja deskripsi terkait metodenya apa yang digunakan. Boleh dijabarkan aja, misalnya metode pengumpulan datanya, misalnya input proses outputnya bagaimana di metode
diuraikan saja. Nah, selanjutnya di landasan metode ini sama seperti metode penelitian. Jadi hanya saja yang diganti itu nama babnya. Ya. Boleh dibuat flowchart ya. Flowchart urutan tahapan penelitian dari awal sampai akhir. Oke. Nah, untuk yang ini bab 2 ini jangan mana nih bab 2? Nah, di landasan metode nih, misalnya rekan-rekan semua menampilkan flowchart kan. Nah, misalnya yang pertama itu pengumpulan data gitu. Nah, pengumpulan data itu, data tersebut jangan dulu ditampilkan di bab 2, tapi dijelaskan dulu deskripsinya apa. Pengumpulan data dilakukan melalui data sosial media, melakukan apa. Nah, itu secara deskripsi aja. Nah, nanti untuk menampilkan datanya di bab 3 gitu. Jadi bab 3 itu seperti isi dari bab 2. Pertahapannya itu diisi di bab 3. Ya, berdasarkan dari landasan metodenya. Gitu. Itu aja sih. Ya kan? Bab 3, bab 2 sudah, bab 3 juga sudah. Mana tadi? Nah, ya, jadi rekan-rekan semua, bab 3 adalah implementasi metode usulan. Berarti ini adalah isi dari uraian, boleh ada penambahan atau perubahan dari yang sudah ada berdasarkan isi dari bab 2. Gitu aja. Selanjutnya bab 4 itu hasil dan analisa. Berarti bisa tuh kita dari hasil implementasi pada kerja sistem, lalu ada uraian data pengukuran. Ya ini ya, misalnya outputnya apa di bab 4. Jadi bisa tuh rekan-rekan semua menampilkan visualisasi data atau apa tuh berupa grafik, nah itu dianalisa. Lalu kalau misalnya ada uji data latih, data uji, nah di sini ya di bab 4. Pengujian sistem ini di sini bab 4. Nah, selanjutnya bab 5 itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menekankan pada keunggulan kinerja sistem dengan metode yang telah dilakukan perbaikan atau improvement, lalu dijabarkan juga rencana selanjutnya itu apa. Nah, selanjutnya bagian akhir itu daftar pustaka menggunakan format IEEE, boleh menggunakan tools Mendeley. Nah, nanti setelah daftar pustaka itu buat lampiran. Nah, misalnya rekan-rekan semua ada kuesioner atau melakukan wawancara. Nah, ini boleh dilampirkan. Kalau ada dokumentasi, lalu ada coding, nih boleh dilampirkan. Nah, selanjutnya yang paling terakhir itu adalah daftar riwayat hidup penulis tugas akhir. Nah, ini silakan rekan-rekan semua mengacu ke format biografi penulis buku. Nah, itu kan sejarah singkat riwayat hidup penulis tersebut. Gitu. Silakan disesuaikan. Oke, udah sih. Oh ya, kita lihat dulu perubahannya. Nah, ini ya. Kita ke teknik penulisannya. Jadi nanti file yang dikumpulkan itu soft file format doc. Nah, ini ukuran kertasnya A4, jadi tidak bolak-balik. Ya. Oke. Ini disesuaikan batas kiri kanannya atasnya. Tulisannya Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Nah, keseluruhan naskah itu spasinya 1,5, kecuali abstrak itu spasinya 1.
Nah, rekan-rekan semua harus diperhatikan nih konsistensi jika ada istilah asing. Ditulis huruf miring atau italik. Gitu. Apalagi? Ini nanti disesuaikan. Ini silahkan dibaca ya. Nah, ini untuk penomoran nih. Penomoran halaman. Nah, halaman pertama itu kan cover ya? Iya, Ya nggak betul. cover. Halaman pertama itu cover. Nah, itu cover itu tidak ada halamannya. Ya. Nanti langsung ke lembar originalitas. Nah, originalitas itu langsung I2. Nah, posisinya di tengah bawah. Ya. Nah, selanjutnya semuanya itu kan ada lembar-lembar pengesahan. Nah, itu langsung berurutan tuh. Lembar pengesahan, lalu lembar apa lagi? Daftar isi ya. Nah, nanti pas di bab 1, nah bab 1 itu langsung ke nomor. Nah, nomornya format angka. Gitu ya, posisi ada di kanan bawah. Nah, ini seperti ini nanti untuk penomoran di setiap babnya. Bab 4, hasil dan analisa. Subbabnya analisis hasil. Sub-subbabnya hasil perhitungan. Nah, ini silakan disesuaikan. Oke, selanjutnya untuk penulisan tabel. Oke, tabel ini silakan dibaca ya. Nah, contoh format tabelnya seperti ini. Nama kolom seperti ini, jadi tidak ada garis di tengah gini ya. Tidak ada batas. Nah, nama caption tabelnya berada posisi di atas. Tabel 1 titik, tuliskan judul tabelnya apa. Nah, ini untuk tabel. Selanjutnya untuk gambar. Nah, gambar ini seperti ini ya. Gambar 1 titik tahapan penelitian. Nah, gambar ini dituliskan pada tempat yang kosong dan jangan pada di halaman lain. Oke, ini boleh ya. Jadi kalau ada gambar, lalu ada bagan, grafik, peta, dan foto itu semuanya disebut gambar. Jadi nanti captionnya gambar 1 titik apa. Oke, penggunaan bahasa. Bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ada subjek dan predikat. Nah, supaya lebih sempurna ditambahkan dengan objek dan keterangan. Nah, ini nanti untuk kalimat di bawah ini tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua, misalnya saya, aku, kami, engkau. Nah, ini nggak boleh ya. Misalnya saya melakukan proses analisis bla bla bla. Nah, itu nggak boleh ya ada kata-kata ini, tapi kata saya diganti menjadi penulis. Ya, kalimatnya bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan ini ya menggunakan imbuhan di. Kalau kalimat aktif itu kan me ya. Ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Oke, menggunakan istilah kata depan pada misalnya sering dipakai tidak pada tempatnya. Nah, ini silakan disesuaikan. Nah, ini nih kata di mana ini seringkali kurang tepat. Nah, di spasi mana ini yang benar ya? Nah, ini teknik pengutipan. Nah, pengutipannya menggunakan standar IEEE, berarti nanti menggunakan kotak persegi seperti ini. Berarti di sini tengahnya disisipkan nomornya. Nah, berurutan ya, 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk referensi dari 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berarti paling kecil berapa? Tahun berapa? Untuk referensi. 2000 berapa? 2019. 19.
19 ya? Iya. Bener gak? Ya betul, Bu. Oke. Dari 2019 sampai 2024. Nah, ini silahkan dicari referensi yang relevan dengan penelitian tersebut. Oke, ini ada urutannya. Jadi nanti di daftar pustaka itu urutan 1 nama pengarang, lalu judul artikel, judul jurnal, volume, nomor, halaman, bulan, dan tahun. Tahun terbit ini contohnya seperti ini. Seperti ini, ya. Oke. Nah, ini lampirannya. Oke, ini kita ke cover. Nih, cover ya. Jadi yang pertama itu paling atas adalah tugas akhir. Tugas akhir fontnya 16 lalu bold. Lalu di bawahnya itu judul penelitian atau judul TA-nya apa. Nah, di sini fontnya 16 bold, nanti spasi 4 kali, nanti dituliskan seperti ini. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana apa? Informatika sarjana apa? Komputer, Bu. Sarjana komputer. Komputer. Ya, sarjana komputer pada PJJ Informatika. Jadi yang titik-titik ini silakan diisi ya. Jadi jangan titik-titik dituliskan gini. Ya. Sarjana Informatika pada PJJ, sarjana komputer pada PJJ Informatika. Nah, selanjutnya ada logo Unsia, di bawahnya oleh titik 2, fontnya 12, lalu di bawahnya itu NIM, nama, fontnya 12. Nah, selanjutnya, ini program ya, P-nya kurang, program studi PJJ Informatika, Universitas Siber Asia, lalu di bawahnya ini, bulan pengumpulan laporannya bulan apa? Jadi bulan saat setelah, ini kan sudah sah ya, yang sudah sah, yang sudah kolokium ini. Ya misalnya bulan Agustus lah, rekan-rekan semua sudah kolokium. Ya udah Agustus, 2024. Nah, selanjutnya halaman pernyataan originalitas silakan diisi. Ya, ini materai tempel, di print lalu di scan. Selanjutnya tanda tangan. Nah, halaman pengesahan juga seperti ini. Posisi dari tanda tangannya jadi menyamping. Jadi ada 5 yang akan mengesahkan laporan TA tersebut. Ini jika sudah semua selesai. Sudah bebas dari revisi, maka di sini akan ditetapkan oleh Kaprodi tanggalnya. Oke, kata pengantar juga ini silahkan diikuti. Abstrak juga seperti ini, contoh formatnya. Dibuat secara bilingual, Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi yang pertama Indonesia, nanti di bawahnya bahasa Inggris. Nah, selanjutnya daftar isi seperti ini urutannya. Nah, jadi pastikan urutan dari laporan TA itu seperti ini. Halaman judul, ini kan sudah berurutan nih. Kalau ini sudah berurutan, ini sudah bebas dari formatting nih. Tuh. Ya minimal ini urutannya sudah jelas. Lalu nama bab itu jangan diubah-ubah ya, harus mengikuti dari buku panduan tugas akhir. Ya dicek lagi. Tuh ini kan huruf Romawi ya, berarti kan sebelum bab 1. Oke, ini daftar tabel, daftar gambar.
Nah, ini lembar persetujuan sidang tugas akhir. Jadi rekan-rekan semua jika ingin daftar sidang harus mendapatkan ACC dulu nih dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dilihat dari tanda tangan dari masing-masing pembimbing. Kalau sudah disetujui untuk diujikan, nanti akan dijadwalkan untuk sidang TA-nya. Ya, pastikan sering-sering bimbingan ke dosen pembimbingnya, ya. Progresnya juga harus cepat. Kayak ini jelas ya. Jadi, rekan-rekan semua kalau ingin daftar sidang TA, ini harus dipenuhi dulu. Nah, selanjutnya, jika setelah melakukan sidang TA, nanti kan ada revisi tuh, perbaikan, revisi atau masukan dari masing-masing penguji 1 sebagai ketua sidang, penguji 2, dosen pembimbing 1, dan pembimbing 2. Nah, ini nanti dicatat nih, apa revisinya. Ini kan note-nya ya. Nah, nanti di sini tanda tangan. Kalau sudah diikuti revisinya. Nah, ini catatan-catatannya. Catatan selama sidang ya. Nah, ini adalah lembar penilaian sidang TA. Jadi ini mengacu di SK Rektor. Jadi semua prodi itu sama nih kriteria penilaiannya. Jadi nanti yang akan menilai itu ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, ketua sidang sebagai penguji 1 dan penguji 2. Nah, ranknya itu 0 sampai 100. Nah, ini adalah 6 kriteria yang akan dinilai. Ya, jadi kemampuan dalam merumuskan masalah berbasis pendekatan metode, bisa nggak nih mahasiswa tersebut saat di sidang itu menjelaskan masalahnya apa? Lalu dengan metode yang diusulkan itu, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu bisa menjelaskan nggak? Nah, ini ya kemampuan melakukan pengujian nih, silakan. Lalu yang keenam, kualitas penyusunan tugas akhir. Nah, ini berarti kan dilihat nih apakah mengikuti buku pedoman TA atau tidak. Ya, ini dinilai. Nanti totalnya berapa, diambil rata-rata. Nah, selanjutnya, di berita acara nih. Jadi pada saat pelaksanaan sidang TA, nanti empat pihak ini akan mengisi berita acara untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Ya, jadi nanti diisi pada hari ini tanggal berapa telah diselenggarakan sidang tugas akhir. Nah, ini diisi. Yang memberikan nilai itu semua ya. Hanya menjadi bobot pembeda itu 60% dari dosen pembimbing, 40% dari dosen penguji. Nah, ini masing-masing mengisikan nilai. Nanti hasilnya di sini ya, nilainya ada di sini. Nah, nanti ditentukan apakah lulus tanpa perbaikan, tidak lulus, atau lulus dengan perbaikan. Ini nanti di berita acara semua akan memberikan tanda tangan. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu, buku panduannya saya rasa sudah lengkap. Terkait lampiran-lampiran yang barusan ini tadi Bu, seperti berita acara itu apakah dimasukkan ke dalam format apa kita Bu ya? Apa maksudnya dalam laporan Enggak, TA kita? Atau tidak, berbeda tidak, Bu ya? tidak. Oh, sendiri ya Bu ya? Ya, itu kalau laporan TA ikuti struktur yang ada di buku panduan aja. Kalau berita acara, lembah penilaian itu ada di prodi. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa buku panduannya sudah sangat lengkap Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum, mau bertanya Bu.
Ya, Waalaikumsalam. Open cam dong, masa saya sendiri sih open cam? Lagi bangun tidur, Bu. Maaf. Untuk mengkonfirmasi aja, Bu, untuk apa jumlah halamannya sudah tidak dibatasin lagi, Bu, ya, untuk secara keseluruhan halaman. Maksimal 30. Oh, untuk keseluruhan halaman maksimal 30, Bu, ya. Dari isi aja bab 1 sampai bab 5 itu 30 halaman maksimal. Oh, ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Itu aja, Bu. Ya, ada lagi silakan. Halo, Izin bertanya, Bu. malam-malam. Waduh. Oke, silakan Mas Aldi. Ini terakhirnya kapan ya? Apanya? Eh, biar bisa wisuda tepat waktu. Terakhir minimal udah ngajuin buat sidangnya kapan? Sebelum ya sekarang sesi 12 ya. Nah, ya setidaknya sebelum sesi 16 lah, sebelum UAS itu sudah ada progres lah laporannya minimal 80%. Jadi jangan sampai nih kalau sesi 16 tuh eh, tanggal berapa ya sesi 16 itu? Juli ya. Tapi kalau TA-nya udah kelar tapi bimbingannya baru 2 kali itu gimana? Ya bimbingan terus. Dari dosen pembimbingnya sudah di ACC belum? Oh, berarti ini ya apa namanya bimbingan tiap hari aja biar lengkap ya. Minimalnya 8 ya. Iya, 4 dibimbing 1, 4 lagi bimbing 2 gitu. Atau ya boleh, gimana? boleh. Ya seperti itu boleh. Oh, yang penting total 8 gitu ya. Ya, Oke. boleh nggak perlu via Zoom, tapi misalnya lewat si akad itu silakan berkonsultasi langsung si akad dan LMS. Ya, jadi jangan menunggu dosennya yang mencari mahasiswa, tapi dari mahasiswa tersebut mencari dosennya ya. Misalnya Bu, saya mau mengirimkan progres laporan bagaimana sih mohon direview Bu. Nah, itu saling begitu aja komunikasi seperti itu. Jadi jangan menunggu dosennya ini ya mencari dosennya Oke. Iya gitu. lagi nunggu lagi sekarang ini. Oke, jelas ya Mas Aldi ya. Yap. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan yang panduan tugas akhir yang terakhir, Bu. Jadi kan sebagai contoh, di bab 1 kan sudah ada penjelasannya untuk subbabnya kayak latar belakang dan yang lainnya. Nah, untuk bab 2 dan selanjutnya itu apakah ada lebih detailnya seperti itu kayak bab 1, Bu, atau tergantung dari mahasiswanya? Otomatis kalau berdasarkan pemahaman dari mahasiswa kan bisa jadi nanti isinya ataupun susunan materinya itu beda-beda setiap Ya. mahasiswa, Bu. ya. Nah, bab 2 dan bab 3, bab 2, bab 3, bab 4 itu tidak ditentukan subbabnya. Jadi tergantung dari urutan tahapan penelitiannya gimana. Gitu ya. Jadi bukan harus 2.1 subbabnya apa. Nah, itu disesuaikan dengan tahapan penelitiannya berdasarkan flowchart. Ya, jadi buatkan flowchart, nanti kan ketahuan tuh terstruktur tahapan dari awal sampai akhir itu bagaimana. Jadi subbabnya ya dari situ. Gitu ya, Mas Rizky. Oh, baik, Bu. Oh, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan bertanya lagi. Izin Bu, tanya. Saya boleh tanya? Boleh. Oke, kirain dari tadi nggak kedengeran. Oke, jadi gini sih Bu, mungkin tadi udah dijelasin atau enggak ya, tapi saya tadi kan banyak gangguan jaringan. Yang mau saya tanyakan ini sih, kalau di lampiran gambar-gambar itu nanti masuk ke dalam daftar gambar nggak ya Bu ya? Yang di daftar apa namanya daftar isinya itu?
lampiran. Iya, itu termasuk diikutkan ke daftar gambar gak? Nah, kalau di gambar itu berada di lampiran berarti itu daftar lampiran. Kalau gambarnya berada di isi dari antara bab 1 sampai bab 5 itu berarti di daftar gambar. Gitu, tergantung posisinya di mana gambar tersebut. Kalau di lampiran berarti daftar lampiran. Kalau diisi di antara bab 1 sampai bab 5 berarti daftar gambar. Gitu ya, Mas Ariski. Urutan dari itunya di bawahnya daftar kayak daftar tabel dan daftar gambar gitu atau gimana? Maksudnya gimana? Urutan apa? Untuk urutan penempatan dari apa namanya isi tadi yang daftar lampiran itu. Oh, daftar lampiran berarti setelah daftar tabel, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Itu silakan. Oh iya, ya, baik baik Bu. Gitu ya. Terima kasih. Oke, ada lagi silahkan. Halo Ibu, Anggi Bu. Iya, silahkan. Ibu mau tanya, itu tadi kalau tidak salah itu tidak boleh mencantumkan institusi, lembaga atau perusahaan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sementara kita dalam penyusunan itu biasanya kan ada riset ya Bu ya. Nah, itu biasanya kan kita eh, implementasi mungkin di salah satu lembaga atau perusahaan gitu. Nah, itu bagaimana Bu baiknya Bu? Oke. Di judul itu jangan ada nama perusahaan. Mau itu PTX itu nggak boleh ya. Kayak itu satu terkait judul. Nah, meskipun ingin kan datanya dari perusahaan kan gitu ya. Nah, itu dibuatkan saja perusahaan secara umum, misalnya perbankan. Misalnya jangan bank BCA, jangan sebut itu, tapi perusahaan perbankan gitu. Jadi perusahaan secara general aja, nggak apa-apa. Maksudnya itu di judul atau diisi Bu? Diisi lalu di judul boleh. Oh, berarti nanti diisi juga tidak diperkenankan ya Iya, mencantumkan nama perusahaan secara spesifik gitu, Bu. ya nggak boleh. Oke, Iya, terima kasih, Bu. ya. Ada lagi? Bu, saya satu lagi boleh bertanya, Bu? Boleh. Eh, ter- ini terkait dari luar dari buku panduan Abu. Jadi eh, yang ingin saya tanyakan ini mau perjelas saja. Kan ini saya ikut mata kuliah untuk tugas akhir ini saya ambil. Namun karena ada keterbatasan SKS jadi belum bisa sidang, Bu. Yang pertanyaan saya apakah di semester depan itu waktu tugas akhirnya itu masih dengan dosen yang sama atau di random lagi, Bu, ya untuk dosen pembimbingnya itu, Bu. Itu saja, Bu, yang mau saya tanyakan, Bu. Oke. Berarti bertanya tentang dosen pembimbing nih ya. Itu sama ya? Oh, ya, Sama. Bu, takutnya khawatirnya sekarang kita selesaikan ternyata tahun semester depan karena berubah dosen pembimbing jadi revisi lagi gitu, Bu. Ya, sama, Terima kasih, sama. Bu. Terima Ya. kasih banyak, Bu.
Cukup, Bu. Oke, dari rekan-rekan semua yang sudah siap sidang, daftar sidang di sesi 12 siapa ya? Ada berapa orang yang mau sidang, yang siap sidang? Mas Teguh, Bu. Tapi rata-rata progresnya sudah mencapai 80% belum? Belum, Bu. Ini 25, baru Bu. satu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sudah. Nah, Baru rekan-rekan mau semua kan sudah mengambil mata kuliah kerja praktek ya. Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. melanjutkan dari kerja praktek itu enggak di TA-nya? Suruh tukar, Bu, suruh ganti. Melanjutkan, Bu. Melanjutkan, Bu. Melanjutkanlah. Selama Lanjutkan ya, Bu. itu Lanjutkan ya, Bu. selama itu linear dengan capaian prodi data science atau network spesialis. Kalau yang judulnya perancangan sistem, nah itu ya sulit sih itu ya. Yang kerja prakteknya dulu perancangan sistem gitu kan. Nah, nanti melanjutkan di TA-nya paling nanti menyisipkan suatu algoritma tertentu aja gitu. Yang bertanya, Bu. Ada kendala nggak selama ini? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Eh, ini untuk semester antara ada ya, Bu ya? Karena saya kurang yang pendidikan agama itu, Bu. Kemarin jadi mungkin nggak bisa sidang juga. Karena kurang apa ya? SKS itu, Bu. SKS. Kalau untuk progres sih sudah 75% lah, Bu, insya Allah. Minggu ini Nah, mungkin bisa udah selesai gitu. Cuman ya saya masih was-was itu sih, Bu. Mungkin bisa sidang atau tidak itunya, Bu. oke. Untuk Mas Bayu, berarti kan untuk SKS-nya yang kurang, berarti kan masih ada hutang mata kuliah kan yang belum lulus, berarti kan sidangnya ditunda dulu. Nah, selanjutnya nanti semester antara kita buka, ya kita usahakan buka lah, masa ini udah mau beres ya, kita buka. Nanti kalau sudah mengikuti semester antara, nanti Mas Bayu sisa sidang aja. Nah, nanti terkait pembayaran SKS-nya nanti ditanyakan langsung ke bagian keuangan. Gitu ya. Yang SKS pendidikan agamanya ya, Bu. Ya, ya kalau semester depan itu hanya mengambil TA saja, ya, berarti kan membayar SKS TA-nya aja. Jadi tidak membayar UKT full gitu. Oh, baik, baik, Bu, baik, Ya, Bu. gitu ya. Paling ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, pada Zoom sebelumnya, Bu, sempat ada dibahas yang kita coba mengejar di semester antara, terus kalau bisa lulus, mau ngejar sidangnya. Dulu infonya kan menunggu info lebih lanjut. Itu gimana, Bu? Apakah masih ada kemungkinan kita ngejar di semester antara terus ikut sidang atau sidangnya harus ikut semester depan? Oh, berarti sidang itu kan dia di gimana ya, ada Mas Ikhwan nggak ya terkait kebijakan? Pak Riyad, halo Pak. Waduh, undang master. Iya nih, mana nih? Kalau sidang itu kan diselenggarakan pada saat libur semester juga mahasiswa bisa sidang kan? Iya nggak? Bu. Iya kan? Nah, itu bisa aja sih sebenarnya di semester antara gitu mahasiswa mau sidang. Tapi konsepnya ini, Bu,
di semester antara masih ngejar SKS yang tertinggal gitu, Bu. Oh, ada berapa SKS? Kalau saya masih 9 sih, Bu, cuman mungkin Nah, ada teman yang masih 4 atau 2. Saya 2, Bu. ya udahlah. Berarti ya Mungkin nanti agak dibereskan dulu, diselesaikan dulu aja SKS yang belum lulus, yang belum diambil. Nanti kalau sudah bisa daftar sidang. Nah, mau daftar sidangnya saat semester antara atau semester ganjil itu nanti kita usahakan di semester antara. Kalau sidang itu kan dia bisa di mana, bisa di waktu-waktu tertentu. Nah, semester antara itu kan di sebanyak 2 bulan kan. Nah, bisa kita dijadwalkan di semester antara tersebut. Nah, ini menunggu keputusan dulu nih dari akademik, kebijakannya gimana. Kemarin waktu sosialisasi dari Pak Iwan nih Bu, Mm-mm. terkait sidang ini memang beliau menjelaskan ya kalaupun yang bisa kita beresin sih untuk mata kuliah yang tertinggal dulu Bu di semester antara itu pun jika kelas itu dibuka, karena kan untuk membuka kelas kan ada prosedurnya. Nah, tapi untuk yang sidang itu tetap jatuhnya di semester berikutnya Bu. Seperti itu sosialisasi yang saya ikuti kemarin dengan Pak Iwan Bu. Ya udah. Itu Bu mungkin membantu bagi teman-teman yang lain sama seperti saya sih Bu. Gitu Iya. juga kasusnya. Mm-mm. Ya ikuti ada 2 mata kuliah yang tertinggal, jadi ya nanti semester antara itu kita ngajukan, mudah-mudahan di kelas yang bisa dibuka. Kalau nggak bisa ya kita harus nunggu di semester depan. Namun kalau memang bisa dibuka, ada beberapa mahasiswa yang ikut, tetap sidangnya itu di semester berikutnya, jatuhnya seperti itu Bu. Oke, berarti sidangnya jatuh di semester ganjil ya? Iya, betul Bu. Ya, Seperti ya itu. udahlah. Pendidikan agama ada kemungkinan dibuka enggak ya Bu di antara ya Bu? Saya galau ini. Pendidikan agama siapa yang belum ngambil? Cuman saya deh kayaknya Bu. Waduh. Apes ini saya kayaknya. Padahal dikit lagi udah kelar ini Bu TA saya Bu. Ya tetap pengesahannya sama seperti waktu sosialisasi kemarin bisa sorry, bukan pengesahan, persetujuan untuk sidang itu bisa disetujui, tapi tetap sidangnya di semester depan sih. Sama kayak saya kemarin juga, saya ada dua mata kuliah data mining dengan PBO, itu juga kasusnya sama ya. Itu tetap kalaupun membuat laporan laporan tugas akhir bisa apa namanya itu laporannya dibuat sekarang selesai, tapi untuk persetujuan sidangnya di semester depan. Entah mungkin ada, mana tahu ada nanti kebijakan terbaru, belum tahu ya, karena kan ini kan ada rektor apa SK rektor terbaru, mana tahu ada berubah juga kebijakan, belum tahu, menunggu info juga sih. Nah, normalnya itu kan pada saat rekan-rekan semua mengambil tugas akhir itu di semester ini dihabiskan semua SKS-nya, SKS yang tersisa itu. Jadi pada saat semester ini berakhir udah pas 144 lulus. Masalahnya nggak dibuka Bu. Apa saya nih Mas? Ya udahlah nanti kita. Tapi Mas Bayu sudah bertanya ke Mas Ikhwan belum? Kemarin sama Pak Sahid sih Bu. Pak Sahid Nah tuh Pak katanya Syah itu. diusahakan dibuka ya Mas, nanti waktu udah akhir-akhir semester pertemuan 15-16 ingetin saya lagi ya gitu katanya Oh ya kemarin. udah. Gimana Pak Syahid?
terkait SKS yang belum sampai 144 untuk sidang. Oh ya, teman-teman itu ya. Kemarin ya saya ingat Mas Bayu. Kalau mata kuliah agama ya Mas Bayu ya kalau nggak salah ya. Ya, Pak, betul, Pak. Nah iya, itu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman buat sidang itu syaratnya teman-teman harus nanti itu sudah lengkap 144 SKS ya teman-teman ya. Termasuk tugas akhir ini gitu. Ya jadi artinya buat teman-teman yang nanti sampai akhir semester itu SKS-nya belum sampai 144, ya mohon maaf belum bisa dilaksanakan sidang semester ini gitu. Cuman tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita usahakan ya teman-teman ya, termasuk salah satunya untuk pelaksanaan apa namanya semester pendek gitu ya teman-teman ya, yang nanti bisa kita saya belum ini ya sebenarnya belum memastikan itu ke Pak Iwani ya teman-teman ya, apakah itu bisa kita kejar di semester antara atau tidak gitu untuk tadi ya SKS yang nggak penuh ya seperti kasusnya Mas Bayu ini, karena kan mata kuliah agama ini kan baru dibukanya di semester ganjil gitu, sedangkan di genap ini nggak dibuka gitu ya. Nah nanti saya belum dapat kepastian ya Mas Bayu ya dari Pak Iwani itu apakah bisa atau enggak gitu, tapi kalau memang itu mungkin kan nanti akan kita usahakan itu untuk dibuka nanti di semester antara ya mata kuliah pendidikan agama. Ya gitu ya Mas Bayu ya, nanti ya ini sekali lagi karena ini kebijakan apa terkait dengan administrasi akademik yang itu di seluruh prodi itu sama, maka dari itu nanti perlu kepastian dulu dari BAA gitu. Nanti kalau dari BAA memberikan lampu hijau ya udah nanti kita akan laksanakan itu semester antara. Ya gitu ya Mas Bayu ya. Baik, Pak. Ditunggu kepastiannya secepatnya ya, Pak. Oke ya, nanti Iya. ya teman-teman nanti pasti akan ada ini ya sosialisasi semester antara ya teman-teman ya. Ini nanti target saya itu berbarengan dengan nanti mungkin ada ngobras ya teman-teman ya di akhir semester. Nah itu nanti sebisa mungkin saat itu sudah dapat kepastian gitu ya teman-teman ya. Nanti pelaksanaannya mungkin ya awal-awal UAS atau mungkin 1 minggu sebelum UAS nanti teman-teman pelaksanaannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan yang lain. Monggo lanjut Bu Cian. Kayaknya ada yang angkat tangan. Mas Aldi, halo. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Udah jelas semua ya? Cukup. Oke, Cukup, aman Bu. ya? Nanti di WA ditanya lagi nggak apa-apa kan ya? Kalau pertanyaan yang berulang, silakan ditonton lagi rekamannya ya. Kalau nggak Oke, siap. dibaca buku panduannya. Oke, oke. Oke, dari Pak Riyad ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Berarti saya anggap rekan-rekan semua sudah paham terkait teknik penulisan pedoman TA yang terbaru. Silakan dipelajari lagi, disesuaikan, jangan sampai mengubah penyusunan dari struktur panduan TA. Oke. Oke, rekan-rekan semua saya tutup ya.
Baik, Bu. Baik Oke. Bu, terima kasih Bu. Kita tutup. Semoga rekan-rekan semua dilancarkan dalam proses bimbingan sampai ke sidang, kolokium, dan wisuda. Semua dilancarkan. Semoga Amin. rekan-rekan semua bisa Amin. bisa sidang cepat juga. Terima kasih untuk rekan-rekan yang semua sudah hadir. Terima kasih Pak Syahid dan ada beberapa dosen juga. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ya. semua.